Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Basro. Di sini saya akan melakukan ataupun membuat video tentang analisis data, yang dimana saya di sini menggunakan aplikasi statistik SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26 ya, teman-teman. Sebelum menganalisis datanya, saya sudah persiapkan data yang ingin saya olah di aplikasi Excel. Nah, di sini kita lihat ada 36 data yang ingin saya olah, yang dimana ada 3 variabel X dan 1 variabel Y-nya. Di sini X1-nya ada 6 ya, dan ini adalah totalnya. X2-nya ada 6 juga. X3-nya ada 5 dan Y-nya ada 5. Baik, di sini saya akan mencoba membuka aplikasi SPSS-nya ya. Dan kita akan mulai menganalisis data-datanya dengan menguji data yang ada dalam Excel tadi. Ini kita silangkan saja. Kita lihat di sini masih belum ada data ya, teman-teman. Jadi data yang di Excel tadi kita akan pindahkan ke aplikasi SPSS ini. Caranya yaitu kita ketik file, open data. Pada bagian files of type, kita pilih Excel. Dan di file name kita pilih data yang ingin kita uji. Kemudian kita open. Kita okekan saja ya. Nah, otomatis data yang di Excel tadi akan muncul di SPSS kita tadi. Nah, ini adalah semua datanya. Baik, di sini kita akan mencoba menguji yang pertama yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum kita mengujinya, apa sih sebenarnya uji validitas dan reliabilitas itu? Uji validitas itu yaitu yang bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data peneliti dari responden. Maksudnya di sini apakah data kita itu valid. Dan yang kedua itu uji reliabilitas, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan meskipun peneliti dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang satu dengan waktu yang berbeda. Baik, di sini saya akan menguji validitas dan reliabilitas. Langkahnya yang pertama yaitu analyze, scale, reliability analysis. Kemudian blok semua item dan pindahkan ke kolom item. Kemudian klik statistik dan pada bagian descriptive support centang scale dan scale if item delete. Kemudian continue dan kemudian klik OK. Maka akan keluar hasil uji validitas dan reliabilitas. Jadi dari hasil tersebut dapat kita katakan valid dan reliable karena cron batch alpha if item delete lebih besar dari 0,7, yaitu
dari nilainya 0,94, 0,93, 0,92 sampai seterusnya. Maka dikatakan valid dan reliable. Begitulah hasil dari uji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji normalitas. Jadi maksudnya di sini apakah data kita itu normal atau tidak. Langkahnya yaitu kita klik Analyze, Regression, klik Linear, kemudian total X1, X2, dan X3 kita pindahkan ke kolom independen. Dan di kolom dependen, pindahkan total Y ataupun variabel Y. Kemudian save. Kita klik save. Di bagian residuals, centang unstandardized, kemudian continue, dan kemudian klik OK. Maka otomatis akan keluar nilai uji normalitas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, kemudian klik One Sample QS, kemudian pada kolom tersebut pindahkan Unstandardized di bagian Test Variable List. Kemudian klik OK. Maka otomatis akan keluar nilai normalitas. Distribusi normal karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dikatakan normal. Di sini ada hasilnya. Dan ini datanya sudah bisa kita katakan normal ya, teman-teman. Kemudian uji yang keempat yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan yaitu uji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Di sini langkahnya kita tekan Analyze, kemudian Regression, Linear, kemudian kita klik Statistik, dan kemudian centang Part and Partial Correlation dan Collinearity Diagnosis. Kemudian klik Continue, klik Save, kemudian pada kolom Residuals hilangkan centang Unstandardized. Kemudian klik Continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar uji multikolinearitas. Jadi, jika nilai toleransi lebih besar dari 10%, maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya, jika nilai VIP lebih kecil dari 10%, maka tidak terjadi multikolinearitas.
Uji selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas, yang dimana ini adalah kebalikan dari uji multikolinearitas. Langkahnya yaitu tekan analyze, tekan regression, linear, kemudian klik statistik, dan hilangkan centang part and partial correlation and correlate diagnosis. Kemudian continue dan klik OK. Nah, di sini akan keluar nilai uji heteroskedasitas. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan transform data, yang dimana kita klik transform variable, lalu di bagian target variable kita ketik abs_res. Kemudian pada bagian function group klik arithmetic, dan pada bagian function and special variables klik abs, lalu pindahkan ke numeric expression. Lalu pindahkan unstart the dice, ke kolom numeric expression. Lalu klik OK. Maka keluarlah hasilnya di uji heterokedasitas. Kita bisa lihat hasilnya akan keluar seperti ini ya, teman-teman. Dikatakan uji heterokedasitas ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas. Baiklah, masuk kita ke uji terakhir, yaitu ada uji F, uji T, dan uji adjust R-square. Itu ujinya sejalan saja. Langkah pertamanya yaitu kita klik analyze, klik regression, klik linear, lalu kemudian klik OK. Nah, maka keluar hasil dari tersebut. Uji-uji yang ada di situ. Inilah semua hasil dari uji analisis data yang dimulai dari uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, F, T, dan uji adjust R-square. Baik, di sini saya sudah memindahkan semua hasil ujinya, yaitu yang pertama uji validitas. Di sini R hitung lebih besar dari R tabel, maka terlihat hasilnya. Yang kedua uji reliabilitas, yang dimana dinyatakan reliable atau konsisten digunakan dalam penelitian karena lebih besar dari 0,7.
Nah, ini hasil dari uji validitas tadi. Nah, yang selanjutnya uji normalitas. Ini adalah hasil uji normalitas ya. Jadi kesimpulannya itu data di atas sudah berdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,5. Maka nilai residual berdistribusi normal. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, uji yang keempat, uji multikolinearitas, yaitu selanjutnya uji multikolinearitas. Melihat uji multikolinearitas terdapat pada nilai VIF dan tolerance, di mana jika nilai tolerance lebih besar dari 10%, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10%, maka tidak terjadi multikolinearitas. Seperti itu ya, teman-teman. Uji yang kelima yaitu uji heterokedasitas. Jadi kesimpulannya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, tidak terjadi heterokedasitas. Dan yang keenam itu, ataupun yang terakhir, uji F atau simultan atau keseluruhan variabel. Yang ketujuh, uji T atau parsial atau individu. Dan selanjutnya begitu juga dengan uji R-square. Nah, teman-teman, inilah video saya, yaitu video tentang tata cara menguji ataupun menganalisis uji-uji yang ada dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan data angket kuesioner penelitian yang dimulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji F ataupun biasa disebut uji keseluruhan variabel, dan uji T atau uji parsial atau biasa disebut dengan uji individu, dan yang terakhir itu ada uji adjust R-square ataupun biasa disebut koefisien determinasi, yang dimana uji tersebut semua menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Demikianlah isi video saya ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Dan jika ada kesalahan yang saya lakukan dalam video saya ini, ataupun kata-kata saya yang salah, mohon berikan komentar di dalam video ini agar saya mengetahui di mana letak kesalahannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.